kita merasa bahwa itu dicemarkan, ya kita bisa melaporkan. Ya. Walaupun nggak ada ukurannya. Ukurannya merasa aja. Kalau kita merasa diri tercemarkan, ya ayo kita gunakan undang-undang 27 ayat 3 itu. Susah ya kalau baper ya. Iya, jadi perasaan gitu kan. Kita dengar dari kanan kiri, memang prosesnya ini terus berlangsung di Komisi 1 dan juga Panja di pemerintah. Memang belum sampai disahkan ya sekarang ini. Tapi kalau kita ngelihat nih, bisa jadi ini kan masih dalam masa reses ya ketika kita ngambil gambar ini. Tapi bisa jadi ini mungkin banget bisa tiba-tiba disahkan di masa sidang selanjutnya. Nah, dari cerita-cerita mereka ini, lah kok ada kemiripan nih. Contoh kecil nih. Ternyata orang yang paling banyak menggunakan undang-undang ITE itu ternyata pejabat. Pejabatnya tuh spesifiknya pejabat apa tuh, Mas? Bebas, mau itu kepala daerah, mau itu anggota DPR, mau itu kepala desa seumpama, tapi menteri. Ini pejabat-pejabat negara. Selamat datang di podcast obrolan lantai 3. Nah, kalau misalnya belum pernah dengar tentang obrolan lantai 3, itu wajar karena ini sebenarnya podcast pertama yang dilakukan oleh YLBHI. Nah, di podcast obrolan lantai 3 ini nantinya kita akan banyak bahas soal hukum, soal hak asasi manusia, bahkan soal demokrasi kita. Nah, di obrolan lantai 3 ini nanti akan ada saya, Mela, staf YLBHI, dan juga ada Eno. Nanti Eno akan memperkenalkan dirinya sendiri. Staf YLBHI juga yang kita nanti akan banyak menghadirkan, kita bilang apa ya, mungkin bukan, kita nggak bisa ngomong orang-orang yang ahli di bidangnya, ya kan, karena ntar ahli di bidangnya akademisi kali ya kan, tapi mereka adalah orang yang selama ini memantau perkembangan tentang situasi Indonesia yang sepertinya semakin tidak baik-baik saja. Nah, misalnya kayak hari ini nih, kita akan ngomongin soal Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE itu Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang katanya itu akan direvisi gitu kan ya. Nah, cuman kan gini, kalau misalnya teman-teman melihat di Undang-Undang ITE ini, itu kan banyak sekali apa ya, semacam catatan gitu ya. Apalagi kalau misalnya Gen Z gitu ya, yang dia itu banyak main media sosial, itu juga ternyata jadi banyak yang dilaporin untuk Undang-Undang ITE. Nah, mungkin Eno, kita di hari ini ngomong-ngomong Undang-Undang ITE ini tentang apanya sih, No? Kita, No? Oke, wah langsung ditembak langsung ya. Jadi episode kali ini kita tadi udah di-mention nih sama Mbak Mela bahwa kita akan membahas soal revisi kedua Undang-Undang ITE yang katanya saat ini sedang dibahas oleh Komisi 1 DPR RI, dan bahkan pengesahannya terkesan dikebut gitu. Nah, untuk ngobrolin lebih jauh soal itu, kita udah kedatangan 3 teman ngobrol kita. Seorang ahli. Angkat tangan dulu. Dari ini ada Mas Arsyad, koordinator Paku ITE ya. Halo Mas Arsyad, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Jadi datang ke sini dalam keadaan baik. Terus tanpa paksaan. Iya, di sebelah kanan lagi ada Kak Nenden, Kepala Bidang Advokasi ya. Ya, yang memantau kebebasan berekspresi di SafeNet. Aduh, udah pas banget nih kita kedatangan Kak Nenden di sini ya. betul. Terus di sebelah kanan lagi ada Mas Arif. Halo teman-teman. Halo Mas Arif. Selamat sore. Mas Arif adalah Wakil Kepala Bidang Advokasi YLBHI. Di sebelah kanan lagi Ada Mela. Saya ini ya, kenalan lagi. kenalan lagi. Tapi di sini saya memandu acaranya, teman-teman, bukan sebagai korban Undang-Undang ITE. Korban juga ya kan. Nah, Jadi kita apa ya, episode pertama ini harus banyak sensor ya kan. Jadi nanti kita ngomong Undang-Undang ITE tapi kita kenal lagi dengan Undang-Undang ITE kan. Oke, jadi langsung aja. Ini aku pengen mengulik lebih dalam sih sama teman-teman ngobrol kita sore hari ini. Aku pengen langsung ke Kak Nenden yang jadi center kita malam ya sore ini. Jadi Kak Nenden mungkin bisa cerita ya gimana sih progres pembahasan Undang-Undang ITE saat ini yang sedang dibahas di Komisi 1 DPR RI. Ya, sebetulnya kan dorongan untuk merevisi UU ITE itu sudah mulai muncul di 2021 ya. Mulai rame sejak Jokowi bilang bahwa UU ITE memang harus direvisi kalau memang banyak problem gitu ya. Tapi selama 2021-2022 tuh gak kedengeran tuh proses revisinya gitu kan. Terus tiba-tiba di awal 2023 kita ngelihat bagaimana si UU ITE itu kemudian seolah-olah serius direvisi oleh DPR RI.
Dan kalau kita lihat sekarang memang dibahasnya di Panja Komisi 1 DPR RI dengan pemerintah. Kalau melihat catatan yang kita lihat dari teman-teman koalisi seperti itu, kita sebenarnya nggak pernah dengar sebenarnya udah nyampe mana progresnya gitu. Karena kayaknya tiba-tiba, oh iya emang ada rapat revisi UU ITE gitu ya, tapi kita nggak pernah tahu draftnya mana yang dibahas gitu ya. Dan makanya itu juga yang bikin kita, ini gimana sih gitu ya, prosesnya udah sampai manapun, teman-teman agak kesulitan untuk melihat seperti itu. Tapi kalau memang kita dengar dari kanan kiri, memang prosesnya ini terus berlangsung di Komisi 1 dan juga Panja di pemerintah. Memang belum sampai disahkan ya sekarang ini. Tapi kalau kita ngelihat nih, bisa jadi ini kan masih dalam masa reses ya ketika kita ngambil gambar ini. Tapi bisa jadi ini mungkin banget bisa tiba-tiba disahkan di masa sidang selanjutnya. Nah itu yang kayak membuat kita, aduh gimana nih gitu. Nah itu yang selalu menjadi tanda tanya bagi kita semua. Jadi sebetulnya. kayak ini teman-teman di DPR 1 jadi kayak orang introvert. Sendirian gitu. Bener, itu dia. Tadi nyebut koalisi itu koalisi apa tuh kan Nenden? Iya, jadi teman-teman masyarakat sipil itu punya koalisi namanya koalisi serius. Serius banget kita berarti, serius banget yang ngedorong, pengen banget si undang-undang ITE ini direvisi secara serius untuk memastikan bahwa dengan rumusan yang lebih baik gitu ya, bukan dengan direvisi tapi malah jadi lebih parah gitu, bukan seperti itu. Nah ini koalisi serius untuk revisi UU ITE ini tuh ada 28 organisasi masyarakat sipil lah di situ yang memang kita sama-sama pengennya si UU ITE ini tuh memang benar-benar digunakan untuk melindungi kita sebagai masyarakat ketika melakukan kegiatan-kegiatan di dunia internet seperti itu. Internet ini emang ini ya No ya, ya kadang ada peluangnya juga tapi tantangannya lebih besar. Cuma tadi ngomong soal DPR 1, Komisi 1 yang introvert banget itu, mungkin kita perlu dengar dari Mas Arief ya kan Mas, sebenarnya kenapa sih? Atau misalnya kan ini ya undang-undang itu kan soal hukum sama HAM, tapi kenapa ada di Komisi 1 Mas? Nah itu Yang jadi banyak tanda tanya juga ya jadi. ya itu salah satu tanda tanya besar yang muncul dari kita ya di koalisi serius. Saya pikir juga harus jadi tanda tanya kita semua sebagai warga negara. Kita tahu kalau Komisi 1 itu kalau tidak salah ya, nih ya, teman-teman bisa cek ya, mengurusi soal pertahanan, ya, terus kemudian komunikasi dan informatika, yang ketiga ngurusi soal luar negeri, dan yang keempat ngurusi soal intelijen. Tapi kemudian diberikan mandat untuk merevisi undang-undang ITE. Barangkali mungkin perspektifnya adalah karena ngurusi komunikasi dan informatika. Namun kalau kita melihat ya, tadi Mbak Nenden sudah sampaikan, Pak Presiden aja sudah bilang bahwa undang-undang ITE ini bermasalah, ya, dan harus direvisi. Bahkan sudah memerintahkan kepada kementerian terkait, dan salah satu produksinya kan sudah ada keputusan bersama beberapa institusi, pertama kepolisian, kejaksaan, dan juga Kemenkominfo ya, soal bagaimana implementasi undang-undang ITE ini agar kemudian tidak karet dan kemudian jadi alat kriminalisasi untuk warga negara yang kemudian mencoba kritis ya, menggunakan hak berpendapat dan berekspresinya untuk kemudian bicara soal kebenaran, bicara soal keadilan, mengkritik layanan publik, bahkan juga provider layanan jasa, misalkan barang atau jasa ya, perusahaan begitu ya. Nah ini saya kira ketika ini jadi atensi presiden, bahkan ini sebetulnya bukan berangkat dari presiden sendiri, tapi suara rakyat, kritik masyarakat, korban, begitu ya. Saya pikir ini agendanya rakyat, gitu ya, bukan hanya agendanya presiden. Makanya ketika kemudian DPR sebagai wakil rakyat akhirnya hanya menunjuk Komisi 1, saya kira ini juga harus kita tanya ke mereka langsung, kenapa, alasannya apa? Karena yang kita persoalkan di Undang-Undang ITE ini kan banyak terkait dengan dimensi hak asasi manusianya. Itu ya. Pelanggaran hak berpendapat berekspresi yang kemudian terlanggar karena Undang-Undang ITE ternyata mengancam justru kemerdekaan berpendapat dan berekspresi. Terus rumusan pasalnya ternyata bisa ditarik kemana-mana, ke atas ke bawah, karet lentur sekali. Dan yang ngeri adalah selama ini hampir lebih
dari 80-90% ya, orang yang kemudian kalau sudah disangka pasal ini Pasti kena. Nah, nanti mungkin teman-teman yang lain bisa cerita. Berarti maksudnya tadi yang Mas Arief yang terakhir itu yang kemudian koalisi itu bilang bahwa oh ini baiknya juga dibahas nih di Komisi 3 gitu ya. Iya. Itu mungkin ya kita bilang bahwa ini nggak tepat sepertinya hanya dibahas oleh Komisi 1. Mestinya dibahas lintas komisi, bahkan Komisi 3 yang kita pikir memimpin prosesnya gitu ya, karena memang persoalan utamanya ada di soal bagaimana jaminan penghormatan dan juga proteksi pelindungan ya ke hak asasi manusia warga ini, khususnya hak berpikir, berpendapat dan juga berekspresi. Mestinya Komisi 3 juga Iya. Tadi Mas Arief juga sempat mention soal agenda rakyat ya. Ini sebenarnya revisi undang-undang adalah agenda rakyat gitu. Nah, kebetulan di sebelah kanan saya ada Mas Arsyad gitu. Ada Rakyat gitu ya yang pernah jadi korban ya. Pernah. Nah, dan sekarang memang Paku ITE juga perkumpulan korban. Iya. cuman aku belum daftar, Mbak. Iya, jadi Ini siapa yang belain? kalau teman-teman Paku ITE sendiri sebagai korban dilibatkan nggak sih, atau Mas Arsyad sendiri pernah nggak sih berusaha untuk terlibat gitu, mengajukan diri untuk terlibat dalam proses revisi undang-undang ini? Saya nyambung dari Mas Arief tadi bahwa kenapa harus di Komisi 3 atau lintas komisi, dan itu memang pernah kita sempat datang di DPR, diterima oleh Balek pada saat itu. Ini korban-korban seluruh Indonesia nih yang datang ke DPR meminta kepada pimpinan Balek untuk mempertanyakan. Yang pertama itu kita mempertanyakan kenapa surat Presiden yang telah dikirim sejak Agustus 2021 sampai saat ini juga tidak dibacakan oleh DPR atau Ibu Puan atau pimpinan DPR pada saat sidang paripurna. Bahkan di situ sempat terjadi perdebatan karena memang surat itu tidak terkonfirmasi kepada fraksi-fraksi ataupun badan-badan yang ada di DPR. Yang kedua, kita meminta kepada Balek untuk memberikan kepada membuat pernyataan jika ini dibahas, tolong dibahas di Komisi 3 atau Balek, atau paling tidak membuat pansus. Kenapa pansus? Karena di sini kan lintas nih. Ada yang masalah hukumnya, ada yang masalah komunikasinya. Nah, kita minta supaya ini kalau bisa dibuatkan pansus. Kenapa kami agak riskan dengan Komisi 1? Karena ada sejarah nih. Pada saat revisi 2016 kemarin, ya ada oknum-oknum dari pihak anggota DPR yang masih juga berada di dalam sana, itu malah ya ada keinginan untuk menambah pasal pencemaran nama baik menjadi yang tadinya 6 tahun menjadi 10 tahun dan lain segala macam. Jadi spirit-spirit itu yang coba kita ya traumatis pasti, karena kita tahu ini undang-undang banyak digunakan oleh orang-orang yang mempunyai kuasa, mempunyai modal yang besar, dan dibantu oleh aparat penegak hukum tentunya. Jadi sebenarnya dari Paku ITE sendiri ya itu pernah memberikan rekomendasi bahkan itu dibahas di mana? Dibahas di mana? Itu pada saat sebelum dibacakan surat Presiden. Setelah dibacakan dan dibahas oleh Komisi 1, kami pun, saya secara spontan aja datang. Pada saat itu yang diundang adalah beberapa pengusaha dan juga masyarakat sipil. Ya, kita setelah mereka komunikasi memberikan pendapat, ya sempat saya melakukan interupsi bahwa kenapa kami selaku korban tidak dilibatin nih dalam proses-proses yang ada di DPR, sementara kami ini merasa bahwa kami yang menjalani semua proses ini, kami yang mengalami bagaimana diskriminatif oknum penegak hukum, bagaimana kami harus berhadapan dengan kekuasaan, bagaimana kami harus dipaksa untuk membayar uang yang harusnya kami itu adalah seorang korban, dan banyak cerita-cerita lain yang memang ingin saya sampaikan kepada wakil kita yang katanya wakil kita, tetapi hingga saat ini kami nggak pernah dapat undangan. Bahkan kami meminta untuk bisa hadir
Karena bahkan kami secara pribadi mengeluarkan uang untuk berangkat ke Jakarta dari Sabang sampai Merauke. Ada 2 penerima amnesti hadir pada saat itu, ada Ibu Baik Nuril, ada Pak Saiful Mahdi, jauh-jauh dari Lombok dan Aceh datang ke Jakarta hanya untuk ingin menemui para wakil kita untuk mendengarkan nih apa sih sebenarnya masalah-masalah di Undang-Undang ITE. Tapi ya namanya mungkin rakyat ya. kecil, jadi nggak diterima. Jadi DPR itu apa? Dewan Perwakilan apa? Jadi pertanyaan, tanya. Nah, tapi emang ini ya Mas ya, kalau di Paku ITE sendiri itu ada banyak orang yang menjadi korban yang terdaftar di Paku ITE. Kalau yang terdaftar di Paku ITE itu hanya sebagian kecil. Kenapa? Jujur, banyak perkara yang kami tangani itu prosesnya sudah sampai di pengadilan atau sudah divonis di pengadilan tingkat pertama. Ya hanya sebagian kecil yang mulai dari awal, yang saat dia diperiksa sebagai saksi atau dia dilaporkan, kita tanganin. Kenapa? Karena memang ya di samping karena SDM kami yang masih minim, karena kami ini berkumpulnya orang-orang yang pernah dijerat dengan Undang-Undang ITE. Awalnya itu hanya semacam memberikan semangat, spirit, support, solidaritas. Tetapi lama-lama dari cerita-cerita mereka ini, lah kok ada kemiripan nih. Contoh kecil nih, ternyata orang yang paling banyak menggunakan Undang-Undang ITE itu ternyata pejabat. Pejabatnya tuh spesifiknya pejabat apa tuh Mas? Bebas, mau itu kepala daerah, mau itu anggota DPR, mau itu kepala desa seumpama, tapi menteri. Ini pejabat-pejabat negara yang mempunyai kuasa itu banyak menggunakan, termasuk rektor. Ya. Kenapa? Kami lihat bahwa kok dari cerita-cerita korban ketika ada aspirasi terkait dengan Pak Saiful Mahdi seumpama, ada proses seleksi yang ternyata koruptif, akhirnya dilapor dengan Undang-Undang ITE. Terus banyak lagi lah kasus, ada Asrul yang melihat bahwa menuliskan berita terkait dengan dugaan jurnalis, dugaan korupsi yang dilakukan oleh anak pejabat wali kota di Kota Palu di sana, dilapor juga dengan Undang-Undang ITE. Stella Monica yang konsumen itu dilapor, review. Banyak banget sebenarnya. Nah, ini untuk pejabat. Kenapa dia melaporkan itu? Ya karena ketika dia dikoreksi atau ya paling tidak dia disangka atau diduga melakukan penyelewengan atau apa segala macam, dia menggunakan pasal ini untuk membungkam. Jadi paling tidak orang yang berusaha membongkar data korupsinya dia atau petunjuk tindakan koruptifnya dia, dengan dia dilapor, orang itu akan menahan diri untuk melanjutkan proses itu. Nah, yang kedua itu adalah pemodal. Pemodal ini kita kategorikan orang yang mempunyai duit dan lain segala macamnya. Kenapa? Coba cek di kepolisian itu, uang untuk tanganin perkara Undang-Undang ITE yang paling rendah itu hanya 13 juta. Hanya 13 juta. Sementara di Undang-Undang ITE ini agak spesial. Beda dengan tindak pidana umum biasanya. Kalau tindak pidana umum biasanya tidak perlukan ahli. Hanya di kasus-kasus berat. Kalau Undang-Undang ITE wajib. Kenapa? Karena ada bukti elektronik. Bukti elektronik harus menggunakan sistem elektronik. Artinya perlu menggunakan namanya forensik, digital forensik. Belum lagi ahli ITE, ahli bahasa, dan ahli pidana. Kalau masing-masing 5 juta dibayarnya berarti sudah 20 juta. Tekor. Harus punya duit ya, makanya. Nah, makanya kadang-kadang dari pelapor itu menyiapkan ahli. Ketika pelapor menyiapkan ahli, ya secara normatif, secara logika sederhana tidak akan mungkin dia menyiapkan ahli yang tidak mendukung mereka. Nah, yang lebih parahnya ketika 2 tadi itu yang melaporkan, dalam proses pelaporan dia dibantu nih sama oknum-oknum penegak hukum. Nah, soalnya mungkin gercep ya. Tapi kalau oknum-oknum satu hari satu oknum laporan banyak. Jadi mendengar ini ya tadi cerita dari Mas Arsyad yang ternyata kasusnya bukan bisa dihitung jari, udah bisa puluhan gitu ya. Tapi kalau kita melihat dari itu, Kak Nenden, seberapa besar sih peluang korban-korban ini untuk lolos dari jeratan pasal itu? Oke, aku nambahin Arsyad ya. Dia udah mention beberapa kasus.
Kalau ngelihat dari datanya SafeNet, kami kan rutin ya ngelakuin monitoring, mendapatkan laporan langsung ke hotline SafeNet ataupun kami melakukan monitoring media. Tebak kita dapat berapa data? Ini minimal ya, ini di atas puncak gunung es gitu. Dari tahun 2013 sampai 2023, 2022 lah ya, 2023 belum kelar. tahunnya. Bulat 500. Oh, 500 kasus Total itu di Indonesia. Di Indonesia lah. Maksudnya di seluruh Indonesia, dalam gitu. 9 tahun terakhir. Dalam 9 tahun terakhir. Angka itu tuh kecil sebetulnya kalau kita bandingin ya dengan jumlah kasus itu. Tapi kenapa disebut kecil? Karena itu yang baru kita bisa memantau. Kita nggak pernah tahu, mungkin bisa jadi ya, kita ada di daerah kecamatan mana yang kita nggak pernah tahu, misalnya di daerah yang memang tidak terjangkau, bisa aja kasus-kasus itu ada. Gitu. Nah, angka tersebut tuh aku bilang sih sebenarnya itu cukup besar, itu menunjukkan bahwa bagaimana, dan kalau kita lihat ya, siapa sih sebaran orang yang kemudian dilaporin? Kayak kita aja, rakjel kayak kita, rakyat jelata yang kayak kita, yang kagak ada apa-apa gitu, yang kemudian tiba-tiba dilaporkan gitu. Tadi Arset udah bilang lah bagaimana prosesnya, ribet lah pokoknya kayak gitu. Nah terus kalau kita lihat juga nih datanya, seberapa mungkin sih kalau dilaporin itu udah pasti bebas apa enggak gitu, atau udah pasti bersalah. Berdasarkan pantauannya SafeNet misalnya kalau kita lihat, hampir 90%, di atas 90% yang dilaporin dengan UU ITE itu dinyatakan bersalah. Walaupun misalnya akhirnya vonisnya cuma berapa bulan gitu ya, percobaan gitu, denda gitu, itu mungkin kalau dilihat dari besaran hukumannya kan mungkin ya kecil lah gitu. Tapi kalau kita lihat semangatnya gitu, itu semangatnya memang buat ngehukum gitu. Effort banget dia ya, atas nama baik gitu kan. Iya, dan memang niatnya ya udah yang penting dia dihukum, nyatain bersalah udah gitu. Jadi kayak ada semangat orang menggunakan UU ITE itu ya, pokoknya pengen nih orang beneran bersalah. Tapi maksudnya kayak LBI kan LBI kantor juga nanganin kasus ITE ya Mas ya, itu banyak juga. Iya. Dalam setahun. Terkait dengan kasus ITE itu kalau di YLBHI kita kategorikan kasus-kasus berkaitan dengan pelanggaran hak berpendapat dan berekspresi. Kurun waktu 2020-2022 YLBHI kita punya kantor di 18 provinsi ya di Indonesia, dari Aceh sampai dengan Papua, itu menangani kurang lebih 199 kasus berkaitan dengan hak kemerdekaan berpendapat dan berekspresi. Dan salah satu yang terbanyak undang-undang yang digunakan adalah Undang-Undang ITE. Ya mudah-mudahan Komisi 1 dengar ini, ya, Komisi 3 juga dengar, Ketua DPR terutama. Kementerian ini Kominfo juga. Kominfo, Pak Presiden. Oke, dan itu hanya satu undang-undang. Ada undang-undang yang lain sebetulnya. Betul. Ya, ada KUHP. Ya, KUHP udah direvisi. Khususnya pasal yang berkaitan sebenarnya dengan Undang-Undang ITE juga, pasal 310, pasal 311. Ada juga yang beberapa tahun belakangan ini jadi dipakai populer lagi, padahal jarang sekali digunakan. Ini zombie lah, pasal zombie ya. Sudah lama mati tapi kemudian hidup kembali untuk merepresi kebebasan sipil, kemerdekaan berpendapat, berekspresi warga. Itu pasal 14, pasal 15. Undang-Undang nomor 1 tahun 46 tentang berita bohong dan berita tidak lengkap gitu ya. Yang ancamannya luar biasa. Bisa sampai 2 tahun sampai 10 tahun gitu. Jadi kayak ini ya, sekarang orang mau ngomong, mau mengeluarkan ekspresinya banyak banget tantangannya. Ada undang-undang ITE, tadi undang-undang nomor 146. Lagi ngomongin KUHP yang baru, misalnya kan. Belum lagi KUHP yang baru ya. Iya, jadi ke kanan kiri. Kanan kiri susah ya kan. Tapi kalau yang dipakai ITE itu paling banyak pasal apa sih Mas yang dipakai Mas? Yang paling banyak itu pasti menggunakan pasal 27 ayat 3, pencemaran nama baik. Kenapa paling banyak itu digunakan? Karena ya secara unsur delik dalam pidananya itu sangat mudah. Dia tidak, ya pembuktiannya itu tidak perlu ini. Kita merasa bahwa itu dicemarkan, ya kita bisa melaporkan. Ya. Walaupun nggak ada ukurannya. Ukurannya merasa aja. Kalau kita merasa diri tercemarkan, ya ayo kita gunakan undang-undang 27 ayat 3 itu. Susah ya kalau baper ya. Iya, jadi perasaan gitu kan. Iya, pasal yang paling sering digunakan
dan itu ditangani oleh teman-teman LBH. YLBHI juga Sama ya. Pasal 27 ayat 3, pasal 28 ayat 2. Ayat 2. Karena apa tuh Mas? Maksudnya tadi Ya. mungkin teman-teman belum pada tahu 27 ayat 3 tentang apa, Nah, Mbak 28. Nenden mungkin nanti bisa membantu ya menjelaskan. Tapi yang jelas 27 ayat 3 itu orang kalau kemudian menyampaikan ya informasi ya baik sebetulnya ini kaitannya dengan 310 311 ya, yang itu dianggap sebagai fitnah pencemaran nama baik lewat internet lah ya. Ya. Itu maksudnya 27 ayat 3. Betul. Oke. Nah, itu bisa dikenakan sanksi ya, pidana sampai dengan kalau dulu 6 tahun. 6 tahun. Sekarang? Tapi setelah revisi Undang-Undang ITE yang pertama jadi 4 4 tahun. Oke. Nah, itu. Kemudian kalau 28 ayat 2 itu terkait dengan ujaran kebencian. Yang itu intinya ketika kita menyampaikan sesuatu berujar lewat media elektronik begitu, ketika itu menimbulkan rasa kebencian. Nah, rasa kebencian. Rasa itu ngukurnya gimana? Nah, terus kemudian dan permusuhan. Ya, rasa kebencian dan permusuhan yang itu basisnya adalah ini ya, rasial ya. Ya, betul. Ya, Sara. Sara ya. Nah, itu kemudian bisa dikenakan pidana sampai 6 tahun. 6 tahun. Ya, jadi itu kurang lebih 27 ayat 3, 28 ayat 2 ini banyak banget kemudian memakan korban karena yaitu tadi indikatornya untuk mengukur pasal-pasal pasal ya. Pelaksanaan pasalnya ini bisa sangat multitafsir begitu ya. Nah, saya ingin sedikit cerita tadi. Kalau ditanya kasus-kasusnya apa saja yang ditangani oleh kawan-kawan LBH YLBHI, ada kasus yang mungkin ini ada kaitannya ya dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, Undang-Undang Cipta Kerja ini kan undang-undang yang sangat fenomenal ya. Sudah dibatalkan oleh MK, dihidupkan lagi lewat Perpu oleh Bapak Presiden. Jambi juga dong ini. Jadi juga pasal yang luar biasa. Nah, waktu itu ada tokoh ya buruh ya, namanya Jumhur Hidayat, mungkin ada yang kenal, teman-teman kenal mungkin ya. Beliau ini nge-tweet yang intinya mengkritik ya Undang-Undang Omnibus Law ini memang diperuntukkan untuk investor yang istilahnya investor yang kebangetan pengusaha ya, pengusaha yang kebangetan lah. Dan sebetulnya kalau kita baca di Twitternya yang sampai sekarang tidak pernah di take down, ya artinya nggak ada masalah ya. Nah, itu betul-betul kritik. Dan posisi dia itu sebagai pengurus serikat dilaporkan oleh orang yang bukan pengusahanya sendiri. Nah, itu dia. Tapi dilaporkan oleh orang yang ya ada afiliasi politik tertentu lah. Ya, dan kemudian ujung-ujungnya juga kena begitu ya. Dan yang menarik biasanya kalau orang kena pasal Undang-Undang ITE itu diberondong dengan yang lainnya. pasal sangkaan. Betul. Banyak banget. Jadi jaksa ini kebingungan juga sebetulnya. Koalisi jaksa ini. Jadi kayak memberikan pasal berlapis-lapis. Mulai dari tadi KUHP-nya masuk, 310 311-nya masuk, Undang-Undang 146-nya masuk, 14-15-nya masuk, baru Undang-Undang ITE-nya. Ya. Nah, jadi memang ngeri betul. Gitu Jadi kayak ini ya, Nok, ya. Kita ngomong banyak medsos gitu ya, kita ya influencer komika sekarang ya kan. Itu baru bahaya satu banget kasus ya, Mas. Nah, ada lagi oposisi. Kalau tadi kan ini organisasi rakyat ya, buruh mengkritik kebijakan yang berdampak pada penindasan buruh ya, kesejahteraan buruh nih, Undang-Undang Cipta Kerja nih, dan lain sebagainya sebetulnya terkait lingkungan hidup juga ya. Ada juga yang oposisi. Gimana tuh, Ya, Mas? oposisi. Kita kalau teman-teman pernah dengar ada namanya kami. Kami pernah dengar Pak Gatot Nurmantio, Pak Amin Rais, terus kemudian siapa lagi tuh? Ada beberapa nama itulah ya. Nah, mereka itu juga ketika menyuarakan kritik saat itu ya, kenanya juga pasal Undang-Undang ITE. Posisi mereka memang saat itu oposisi ya terhadap kebijakan-kebijakan pemerintahan Jokowi. Jadi kayak undang-undang ini tuh ngurusin orang-orang yang lagi
mengkritik, terus yang dikritik itu dibenci, ya kan? Ya kalau udah nggak suka tuh Udah nggak laporin suka, aja udah. gitu. Oh iya, satu lagi. Banyak ya. Teman-teman inget gak Ananda Badudu? Iya. Iya betul. Musisi itu Musisi. ya. Salah satu musisi India di Indonesia ya. Ya, Ananda ini waktu itu buat gerakan solidaritas untuk mendukung teman-teman yang menolak ya Iya, revisi menolak. undang-undang KPK Penggalangan dan dana itu ya. revisi Iya. undang-undang KUHP. Betul. Ya, itu kenanya juga UITE juga. Undang-undang diancam undang-undang ITE. Terus kemudian Dandi Laksono Dandi. mengkritik salah seorang pejabat publik, mantan pejabat publik kalau nggak salah ya, dan terkait dengan Papua. Isu Papua. Ya. Kemudian juga Kena ya. dikenakan dengan pasal undang-undang ITE. Ini nggak cuma aktivis doang kok. Ya, jadi ada juga nih yang kasus di Jakarta Barat, seorang ibu rumah tangga yang dilapor oleh nggak jauh-jauh kakak ipar sendiri. Kenapa dia dilapor dengan kakak iparnya? Hanya karena menagih hutang di grup keluarga. Ini grup keluarga loh. Memang teman-teman WhatsApp grup itu bahaya. Nah, dan itu hanya cerita, sebagian kecil cerita. Ada juga seorang aktivis pemuda yang mencoba mengungkap suatu data mengenai dugaan korupsi wali kota Bau-Bau, itu dilapor dengan undang-undang ITE. Yang anehnya, si mahasiswa pemuda ini telah menang dalam pra-peradilan bahwa ini telah tidak sesuai dengan tidak sah terkait dengan penetapan tersangka, dibatalkan. Terus dari hasil itu, karena ini wali kota yang melaporkan, dia lapor kembali lagi dan diteruskan lagi oleh polisi. Ini yang nah, ada juga ini kan yang kelompok-kelompok bisa dibilang kritis lah ya. Tetapi ada juga tuh seorang ibu rumah tangga yang lagi proses cerai nih sama suaminya. Tetapi ibu ini punya pasangan lah. Terus merubah status di Facebook yang tadinya married menjadi single. Menjadi relationship dengan pacarnya ini. Apa itu, Mas? Dia dilapor undang-undang ITE dan dihukum. Si pacarnya dihukum 3 bulan, si perempuan ini dihukum 6 bulan penjara. 27 ayat 3. Yang laporin adalah suaminya karena merasa proses hukumnya belum resmi cerai. Terus dia udah merubah di status di Facebook sehingga dia merasa dirinya tercemarkan. Indonesia. Itu Artinya undang-undang ITE semua bisa kan. semua bisa kena. Jadi jangan bilang bahwa saya hanya pedagang tidak bisa kena, jangan salah. Saya hanya mahasiswa yang mencari kos nggak bisa kena, jangan salah. Ada juga di Jawa seorang mahasiswa yang berusaha untuk cari kos, itu daftar kos, maksudnya ngambil kos, cuman ternyata tidak sesuai dengan plat. Akhirnya dia tulis status, dilapor juga dengan undang-undang ITE. Dan lebih parah ya, ini perlu dipahami. Ketika kita masuk dalam proses hukum dan ada perintah SKB untuk dilakukan restoratif justice. Dalam proses restoratif justice bukan menyelesaikan masalah. Malah kita korban-korban itu sering diminta untuk menyerahkan uang ganti kerugian kepada pelapor. Makanya kenapa pelaporan itu selalu meningkat? Karena ada juga nih orang yang sengaja membuat laporan untuk mendapatkan keuntungan, uang damai dan lain segala macamnya. Satu mata pencarian baru. Iya, melaporkan orang. Jadi kalau kita ngelihat cerita dari Mas Arsyad. Kak Nenden, Mas Arif, itu kita melihat bahwa sebenarnya undang-undang ITE ini dari sejak lahir sampai di revisi pertama itu memang undang-undang yang bermasalah. Kalau aku ngutip dari Mas Arif sih. Undang-undang yang bermasalah gitu karena permasalahannya itu terus dan justru makin banyak korban yang dikriminalisasi gitu. Nah, kalau dari perspektifnya YLBHI nih Mas Arif ngelihat kasus kriminalisasi oleh undang-undang ITE, kalau dilihat dari sisi demokrasi itu gimana, Mas? Oke, dari sisi demokrasi saya kan bicara ada beberapa hal ya. Pertama tadi Mas Arsyad di awal cerita bahwa Mbak Nenden termasuk ya, bahwa proses ya revisi undang-undang ITE itu sampai dengan sekarang itu tertutup. Ya seolah-olah ini barang rahasia yang tidak boleh diketahui oleh publik. Ya kemudian direvisi. Bahkan kemudian
dilakukan oleh Komisi 1 yang kita nilai tidak tepat. Ini sebetulnya persoalan yang sangat serius dalam negara demokrasi. Dalam negara demokrasi, rakyat adalah rajanya, ya. Ini sistem di mana mestinya persoalan rakyat itu dibahas oleh rakyat, dicarikan solusinya oleh rakyat, dan menjadi sebuah jawaban atas permasalahan kebutuhan rakyat. Harusnya kan demikian prinsipnya. Dan dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan, pasal 96 Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan tegas sekali mengatakan, ya, akses informasi kepada masyarakat terkait pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan, ya, penyusunan, pembahasan sampai dengan pengesahan harus dibuka selebar-lebarnya, setransparan mungkin kepada publik. Masyarakat berhak akses. Kemudian ditegaskan lagi, ya, ada putusan MK nih. Kita belajar dari pengalaman penyusunan Omnibus Law Cipta Kerja, ya, dan undang-undang yang lain yang berantakan, tidak menghargai prinsip demokrasi, ya, tidak terbuka, tertutup, ugal-ugalan. Yang ini menunjukkan, ya, kemunduran demokrasi kita terkait dengan pembentukan kebijakan dan undang-undang, yaitu ada beberapa hal. Kalau pemerintah dan DPR mau bikin undang-undang, itu harus perhatikan partisipasi publik. Dan partisipasi yang seperti apa? Partisipasi yang bermakna. Ini kata MK loh, ya. Apa itu partisipasi bermakna? Masyarakat itu berhak didengar, ya. Masyarakat itu berhak kemudian diberikan penjelasan, ya. Dengar kritiknya, masukannya. Jadi kalau teman-teman Paku ITE menyampaikan ini harus seperti apa, tapi dibiarkan, oh bukan kayak gitu. Harusnya betul-betul didengarkan, dan kemudian dipertimbangkan dulu ininya. Yang kedua, hak untuk dipertimbangkan masukannya, dan yang ketiga, hak dijelaskan. Dijelaskan itu kenapa diterima pertimbangannya, kenapa tidak diterima. Jadi bukan tidak ada informasi sama sekali. Dari yang kita dengar di koalisi serius kan, sampai hari ini ada 12 kali pembahasan, tapi semua tertutup. Tidak ada akses informasi apapun ke kita terkait dengan prosesnya sampai di mana, pasal apa yang diubah. Bahkan kemudian kita dapat informasi banyak pasal-pasal yang bermasalah itu dihidupkan kembali meskipun sudah dicabut oleh KUHP, gitu ya. Pasal 27 ayat 3 salah satunya, pasal 28 ayat 2. Nah, ini kan sangat berbahaya. Nantinya kalau kayak gini, ya undang-undang yang lahir bukan menjawab permasalahan rakyat, tapi nambah masalah. Itu yang tidak kita inginkan. Jadi partisipasi publik ini bagian dari pengawasan, ya, kontrol sosial rakyat, masyarakat kepada yang diberikan amanah memimpin hari ini, yaitu pemerintah dan DPR. Dan harusnya mereka membuka diri dong, bukan kemudian justru tertutup seperti sekarang ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, teman-teman, kita bisa ngecek apakah demokrasi hari ini sehat atau tidak. Itu salah satu indikatornya dari kasus-kasus seperti ini, ya. Makin banyak masyarakat yang dikriminalisasi karena bicara, ya, karena berekspresi yang itu dianggap bermasalah oleh yang dikritik, ya, yaitu penguasa dan juga pengusaha, ya, pemodal, begitu, ya. Nah, ini tanda kalau ruang kebebasan sipil kita makin menyempit, gitu ya. Apalagi juga kita melihat hari ini yang oposisi, ya, aktivis yang kritis, atau mungkin mereka yang berpolitik tapi berseberangan dengan penguasa juga diberangus dengan pasal-pasal kriminalisasi, dengan pasal-pasal ini, ya, yang mengancam kemerdekaan berpendapat dan berekspresi. Ini ngeri loh. Dan itu fakta kalau menunjukkan bahwa demokrasi kita sedang tidak baik-baik saja. Dan kalau kita cek satu saja data dari the Economic Intelligence Unit, ya, itu bicara soal indeks demokrasi, ya, di seluruh dunia. Dan di Indonesia di tahun 2023 indeks demokrasi kita stagnan. Tapi dari beberapa tahun belakangan kita terus menurun, ya, dan penurunan indeks demokrasi di Indonesia ini terparah di rezim hari ini, rezim Joko Widodo, gitu, ya.
Itu termasuk belum indeks yang lain ya, indeks anti korupsinya dan lain-lain. Dan baru satu kasus D ya, belum yang lain. Ini dan terkait undang-undang ITE ini saya kaitkan dengan indikatornya. Gimana sih ngukur indeks demokrasi sebuah negara? Salah satunya adalah ya itu dengan bagaimana situasi kebebasan sipilnya. Ya, selain bicara soal pemilunya, pluralismenya, budaya politiknya, begitu ya. Dan budaya partisipasinya, ya, kebebasan sipil ini yang diukur. Nah, dan di Indonesia ini kebebasan sipilnya merosot tajam. Nah, makanya banyak ahli mengatakan kita menghadapi situasi regresi demokrasi yang parah, gitu ya. Ya, terakhir Prof. Jimli ya itu mengatakan demikian. Beliau dapat penghargaan di Melbourne University sebagai profesor di sana, kehormatan di sana, dan beliau katakan soal situasi regresi demokrasi di Indonesia yang Sesuai ya itu ya Mas ya. salah satu pakar hukum ya tata negara di Indonesia. Saya ngerujuknya nggak jauh-jauh. Nah, itu situasinya teman-teman, dan saya kira dengan kondisi yang demikian ya kita perlu berpikir nih gimana kebebasan sipil kita bisa lebih baik. Kalau ternyata revisi undang-undang ITE-nya kita nggak tahu nih akan seperti apa. Diam-diam Ya. tiba-tiba gitu ya. Belum lagi 2 tahun ke depan KUHP kalau kemudian sudah berlaku, banyak pasal-pasal yang juga berbahaya dan mengancam kebebasan sipil kita. Bukan hanya soal bicara dan berekspresi sekarang yang terancam. Organisasi, kita berorganisasi, berkumpul berorganisasi juga rentan dibubarkan tanpa putusan pengadilan dengan undang-undang ormas. Iya. Ya. Ini sejalan ya dengan Nah, data. itu situasi demokrasi kita. Dan kalau demokrasi kita menurun, ya berarti ancaman terhadap bukan hanya kemerdekaan berpendapat dan berekspresi, karena hak asasi manusia itu tidak terpisahkan satu sama lain. Nanti hak sipil politik kita yang lain ya, juga akan kena, termasuk ekonomi sosial dan budaya kita. Ini terakhir nih Mas Arsyad dan Mbak Nender. Sebenarnya dari teman-teman korban gitu ya, yang masuk dalam baku ITE atau misalnya dari koalisi gitu ya, harapannya apa sih gitu ya? Mumpung kita belum dibungkam suaranya di sini ya kan, harapannya kita apa sih? Oke, buka dulu. Oke. Dibuka ya. Bisa mbak promosi, oke. Gak keren, tapi kalau lihat DPR sekarang gak keren gitu. Harapannya apa? Tadi udah dijelaskan panjang lebar sama Mas Arif sama Bang Arsyad gitu. Bagaimana nih kita sebagai rakyat jelata, sebagai masyarakat gitu ya, kita tuh seolah-olah sedang menghadapi sesuatu dalam kotak yang kita nggak tahu apa itu isinya gitu ya. Kita tuh saat ini situasi kita sedang tidak baik-baik saja, dan kita dihadapkan pada sesuatu yang mungkin akan terjadi. Kita nggak tahu apakah itu akan menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk gitu ya, dalam konteks undang-undang ITE gitu. Harapannya apa? Tentu saja dong, tadi Bang Arsyad udah bilang bahwa kita pengen nih undang-undang ini pembahasannya dibuka. Kita pengen tahu apa sih yang mereka bahas. 12 kali pertemuan kita nggak ngerti ada apa aja yang udah dibahas gitu. Dengan misalnya at least bagaimana teman-teman bisa tahu informasi itu ya, kita dilibatkan lebih banyak gitu ya, informasi dibuka seluas-luasnya. Kita masyarakat sipil kan pengen juga nih ngasih masukan gitu ya, pengen juga kita tahu bagaimana prosesnya seperti apa, bisa mengawasi, karena kita tahu gitu ini hasilnya itu pasti dampaknya ke kita juga gitu. Kalau kita nggak tahu apa-apa ya terus bagaimana gitu kan, parah gitu kan. Ya, saya juga sedikit menambahkan Mas Arif tadi bahwa indeks demokrasi itu tidak hanya ada survei beberapa indikator dan segala macam, itu turun tiap tahunnya. Sekali itu saya hanya mau mengajak kepada masyarakat Indonesia bahwa stop menggunakan undang-undang ITE. Kalian bisa buka di semua bisa kena.jari.id, di situ kumpulan cerita-cerita korban. Kenapa kami membuat platform seperti itu? Supaya kalian bisa melihat bahwa segala macam cerita, segala macam perlakuan ada di sana. Dan yang paling bahaya adalah dampaknya. Saya orang yang mungkin agak sedikit kuat setelah dilapor masih berani untuk tampil dan berbicara, tetapi saya masih ingat betul bagaimana ketika orang tua saya harus memeluk saya sambil menangis, sudahlah nak. Padahal kami ini bukan pelaku kejahatan. Kami ini hanya
berpendapat apa yang menurut kami benar. Dan masih banyak cerita-cerita lainnya. Bahkan ada orang yang harus Asrul seumpama diceraikan sama istrinya, seorang wartawan, karena dilapor undang-undang ITE. Bukan karena bermasalah dengan undang-undang ITE-nya, karena si Asrul tidak mempunyai penghasilan sehingga dia dilapor menggunakan digugat cerai oleh istrinya. Bagaimana Ibu Baik Nuril ketika ibunya mau berangkat keluar, anaknya langsung lompat menangis memegang kakinya. Jangan pergi Ma, jangan pergi Ma. Kenapa? Ada rasa traumatis. Tidak hanya jadi kalian melaporkan orang dengan undang-undang ITE, tidak hanya menghukum orang yang kalian laporkan, menghukum anaknya, menghukum istrinya, keluarganya, dan pasti kalian akan membunuh masa depan mereka. Kayak saya, dari di tahun 2013 dilapor, baru mendapatkan SKCK setelah bebas murni, setelah kasasi itu di 2018. 5 tahun saya harus mengemban catatan kriminal yang walaupun sudah divonis bebas oleh Hakim Pengadilan Negeri Makassar. Mungkin seperti itu. Jadi kayak ini tuh semua benar-benar semua bisa kena. Semua orang bisa kena ya. Bukan hanya Haris dan Fathia gitu. Dan bukan cuman Gen Z, milenial yang banyak main medsos doang, tapi juga teman-teman boomers ya, pasti boomers gitu kan. Itu juga bisa kena teman-teman. Jadi memang ya kalau kami sih harapannya Komisi 1 DPR ya kan, Kominfo gitu, Kemenkumham, mungkin juga kan Kemenkumham juga ya. Intinya sih kita dari rakyat-rakyat kecil ini pengen banget kalau revisi Undang-Undang ITE ini yang harapannya itu bisa menjadi lebih baik seperti harapan banyak orang gitu ya, itu lebih terbuka lagi sehingga kita bisa tahu nih apa aja yang dibahas dan kita bisa memberikan masukan yang itu berasal dari rakyat itu sendiri. Nah teman-teman terima kasih Mas Arsan, terima kasih Denden, Mas Arif. Kita akan ketemu lagi di episode-episode selanjutnya yang pastinya lebih seru dan pembahasan tentang Undang-Undang ITE itu semoga yang jelek-jeleknya berhenti di hari ini. Semoga besok kita bisa mendapatkan informasi yang lebih baik lagi. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih.